Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat MSC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW mengingatkan umat Islam yang sedang menjalankan puasa Ramadan untuk waspada melalui sabda beliau, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Peringatan dari Nabi ini patut untuk kita waspadai. Jangan sampai kita sudah capek-capek selama sebulan penuh berpuasa, ternyata kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa sebabnya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Sebabnya adalah karena puasa kita bukan puasa yang berkualitas, tapi puasa yang hanya sifatnya kuantiti atau ikut-ikutan semata. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa beliau mengistilahkan puasa yang berkualitas itu sebagai puasanya orang yang istimewa. Puasanya orang yang istimewa. Saumul khusus bahasa beliau. Apa itu puasa orang yang istimewa atau puasa yang berkualitas itu menurut Imam Ghazali? Yaitu puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa yang tidak hanya menahan masuknya makanan atau minuman ke mulut, tapi puasa yang mampu menahan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Puasa yang mampu menahan nafsu syahwat kita dari memikirkan ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Inilah menurut Imam Al-Ghazali yang disebut dengan puasa yang berkualitas. Nah, lebih jauh Nabi Muhammad SAW memberikan satu prasyarat bahwa puasa kita dikatakan puasa yang berkualitas. Kata beliau di dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi oleh keimanan dan juga karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dari sini kita bisa mengetahui atau bisa menarik satu kesimpulan bahwa puasa disebut berkualitas yang pertama ketika puasa kita dilandasi iman. Jadi bukan puasa yang hanya ikut-ikutan, bukan puasa yang hanya karena orang di sekitar kita semuanya berpuasa lalu kita ikut puasa. Tidak, tapi puasa yang berkualitas karena kita betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita dengan sepenuh jiwa kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Yang kedua kata Nabi, puasa yang berkualitas adalah puasa yang dilandasi karena mengharap ridha dari Allah dan mengharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin hemat, bukan karena ingin diet dan lain sebagainya. Tidak, tapi yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh para ulama mengatakan, memberikan tambahan prasyarat bagi puasa dikatakan puasa yang berkualitas, yaitu puasa yang dilaksanakan dengan melaksanakan atau melakukan semua rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, yang menghindari semua hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya minum, misalnya makan, misalnya berhubungan suami istri. Nah, itu hal-hal yang membatalkan yang perlu dilakukan oleh orang yang berpuasa agar puasanya berkualitas. Selanjutnya
agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, kita tidak cukup menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Misalnya seperti riba, ya, seperti menfitnah, seperti mendengarkan gosip yang tidak diperkenankan atau tidak diharamkan di dalam Islam. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama itu membatalkan puasa, yang kedua adalah membatalkan pahala puasa. Dan dua-duanya ini harus kita hindari agar apa? Agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Ya, semoga puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan puasa yang berkualitas, yaitu puasa yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah, puasa yang dilandasi oleh harapan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang dilaksanakan dengan memperhatikan syarat, rukun, dan apa-apa yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.